Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya untuk minggu ini. Jadi untuk tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 6 Maret 2026 ya, yang masih bisa cuan ya tentu saja. Dan kalau kita perhatikan situasi terkini ya, itu kemarin Israel dengan Amerika ya, dia menyerang Iran dan kemudian hari ini beritanya juga Supreme Leadernya Iran kena bunuh ya seperti itu ya. Bagaimana ke depannya seperti itu ya. Nah, kalau saya sih memandangnya saya tetap fokusnya kepada trennya ya. Karena kalau kita perhatikan akhir-akhir ini trennya yang masih up itu adalah saham-saham yang berhubungan dengan komoditas ya dan juga energi ya. Jadi ada beberapa yang sudah saya bahas di video sebelumnya karena asing net buy ya seperti Inco, MDK, Inspegas ya. Itu saya nggak bahas lagi ya. Jadi nggak double-double ya. Nah, ini mungkin yang belum saya bahas, ada beberapa yang berhubungan dengan oil ya. Mudah-mudahan bisa mendulang profit ya di tengah panasnya situasi dunia ya seperti itu ya. Memang sungguh disesalkan sih kalau misalnya perang ya, karena gimana pun juga ada korban jiwa ya, seperti yang diberitakan ketika Iran diserang itu ada sekolah yang mana korbannya juga anak-anak ya, seperti itu ya. Jadi turut berduka cita juga terhadap situasi terkini ya. Jadi saya akan sharekan dulu untuk saham-sahamnya, chartnya ya. Yang pertama saya bahas adalah untuk saham Medco ya. Jadi saham Medco bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini uptrendnya untuk saham Medco itu masih bagus ya. Kita lihat di sini EMA 20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas EMA 20-nya. Area untuk buy on weakness sudah saya sebutkan di EMA 20-nya sebelumnya di sini ya. Ini Fibonacci extensionnya sudah saya gambarkan juga. Dia sebelumnya kena resisten pas ya di Fibonacci extension 127,2% di area 1835. Kemudian dia pullback. Ini dia mulai rebound ya. Jadi Anda bisa langsung buy boleh atau tunggu buy on weakness di 1575. Tapi kalau nggak dikasih, yang mau buy hasil higher, kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atasnya 1745 atau high-nya hari Jumat minggu lalu 1740, Anda boleh buy. Target price berikutnya terdekatnya adalah 1835 dan sekitar 1980 sampai 2000. Jadi untuk Medco ini masih ada peluang untuk naik ya. Uptrendnya masih bagus. Memang sebelumnya di sini ada ekor panjang ke atas dan ciri khasnya memang ini ekornya dua kali ya. Ini juga ekor panjang, tapi saya selalu fokusnya pada trennya. Ya, bukan kepada resistennya ya. Memang resisten itu sebagai acuan ya. Jadi kalau dia breakout, Anda boleh buy atau average up ya. Tambah lagi boleh, yang belum punya buy hasil layar boleh. Kemudian kalau gagal memang Anda jangan lupa pasang trailing stopnya karena resisten kalau gagal dia akan turun balik lagi akan testing ke area supportnya. Tetapi tetap perhatikan trennya. Kalau trennya masih bagus, umumnya dia kalau breakout higher high, dia masih bisa naik lagi. Ya, jadi jangan takut-takut. Tapi yang penting adalah disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Pasang trailing stop atau stop loss. Karena sudah saya sering sebutkan, Anda beli dimanapun juga. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss ya. Disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Jadi ini adalah opini saham ya, bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham ya seperti itu. Nah, cukup. Berikutnya untuk Elsa. Elsa kira-kira bagaimana ya seperti itu. Eh Seingat saya ini sudah pernah saya gambarkan, mungkin garis-garisnya hilang ya. Em, ini di sini saya gambarkan dulu untuk support resistennya ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk Elsa ini ada anak tangga di sini ya di swing high-nya. Di sini memang seringkali bentuk ekor panjang ya. Jadi saya gambarkan untuk area support resistennya. Di sini dia sedang testing area resistennya sekitar 850 itu untuk Elsa ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, Elsa ini luar biasa ya. Naiknya dalam 2 bulan terakhir dia lumayan tinggi ya. Dan cenderung dia all time high terus ya seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan setelah 850 bakalan kemana ya? Kita bisa tarik Fibonacci extension ya. Jadi Fibonacci kemudian extension. Saya gambarkan dari titik yang di sini aja, 3 titik ya. Nah, di sini, kemudian di sini ketika dia pullback ekor panjang ya. Nah, kalau ekor panjang itu umumnya saya kecenderungan pakai low yang di sebelahnya karena kalau terlalu panjang itu dia biasanya istilahnya kurang seberapa akurat lah. Jadi saya pakai yang sebelah kirinya gitu ya. Jadi penarikan acuan untuk Fibonacci extension ketika dia pullback itu nggak selalu harus baku pakai ekornya ya. Karena kalau ekornya terlalu panjang ya, itu dari buku analisa teknikal yang saya baca dari bukunya Derek Fisher ya di Fibonacci extension ya. Itu dia bilang eh, karena kalau ekornya panjang, mungkin lebih baik tariknya itu ketika dia pullback ya extensionnya
itu pakai acuan dulu sebelahnya ya seperti itu. Jadi untuk menghindari fluktuasi yang lebih tinggi. Jadi ini target price-nya berikutnya adalah sekitar 890. Kalau dia breakout, target price berikutnya sekitar 950 sampai 970. Itu untuk target Fibonacci extension 161,8%. Jadi untuk Elsa ini apakah masih boleh buy Pak Sunar? Ya masih boleh karena uptrend-nya masih bagus. Kalau misalnya takut atau ketinggalan, takut ketinggian atau ketinggalan gitu ya, takut yang Anda bisa buy omnitas di area 770 atau di area sekitar 825. Kalau dia pullback turun kemudian dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan buy ya. Jadi area yang saya kotak ini ada tiga ya. 720, 770, dan 800-an, 825. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih, kalau kita lihat high-nya hari Jumat di 870. Kalau dia berhasil naik ke atas itu kita boleh buy high sell higher untuk Elsa ya. Masih ada peluang untuk naik ke 970 ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya untuk PTRO. PTRO turun ya. Kira-kira bagaimana? Apakah ikut sentimen oil atau eh, batu bara atau dan lain sebagainya gitu ya? Atau karena perang ini dia bakalan rebound. Cuman saya perhatikan di sini untuk PTRO dia sedang nesting M200 ya. Di sini masih belum buy ya. Yang lain memang uptrend-nya bagus, cuman PTRO saya selipkan di sini. Nah, di sini siap-siap aja kalau dia berhasil naik ke atas 6.700 untuk minggu ini ya, itu Anda boleh buy. Tapi kalau masih di bawahnya 6.700 jangan buy dulu. Anda pasang smart order ya. Kalau di sekuritas CP atau KB Palpuri Anda bisa pasang naik ke atas 6.700 Anda buy, targetnya 7.650 dan 9.250. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk PTRO. Berikutnya untuk ENRG. Kalau kita perhatikan sini, ENRG dia berhasil breakout naik ke atas 1695, target pas berikutnya 1850 dan 2000. Nah, kalau yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di area sekitar 1445 atau 1235 ya. Di sini cukup menarik ya kalau yang mau buy on weakness. Tapi kalau nggak dikasih, sebenarnya kalau mau langsung buy boleh aja ya untuk ENRG karena trennya masih cukup bagus ya. Dia konsolidasi di sini, testing resistannya. Jadi kalau dia higher high daripada harinya hari Jumat, nah 1810 Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya buy high sell higher. Setelah 2000 kira-kira nah target pas berikutnya di mana ya? Kalau kita mundur ke belakang ya dia bakalan akan testing lagi high-nya kurang lebih sekitar ada 2200. Jadi setiap lipatan Rp200 aja itu untuk acuan untuk target price berikutnya. Nah, Anda bisa buy minus atau buy high sell higher. Jadi buy-nya bertahap aja. Ya, ini cukup menarik ya energi, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Raja. Jadi dia rebound, mantul, MA20-nya masih mengarah ke bawah, masih belum buy sebenarnya ya. Nah, tapi ini sudah mulai rebound, MA200-nya masih mengarah ke atas. Jadi jangka pendek dan jangka memang maksud saya jangka menengah dan jangka panjangnya. Nah, karena MA200-nya masih mengarah ke atas, sebenarnya potensial Raja ini masih cukup bagus ya, untuk rebound ya. Nah, Anda bisa buy, tapi banyak jangan terlalu banyak. Nah, nanti kalau dia naik ke atas 4770, Anda boleh tambah lagi untuk average up, breakout ke atas resistennya 5200 ya. Di sini ada resistennya, Anda boleh buy atau ikut sesuai dengan trading range yang saya gambarkan. Yang saya gambarkan trading range-nya 4770 sampai 5400. Ya memang di sini ada swing high-nya yang Anda bisa pakai acuan untuk checkpoint-nya ya. Jadi kalau dia naik, Anda bisa tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down karena ini MA20-nya masih cenderung melandai dan mengarah ke bawah ya seperti itu ya. Dia berusaha untuk rebound atau mantul ke atas. Kalau lebih cukup, berikutnya untuk Ratu. Kalau kita perhatikan Ratu ini MA20-nya sudah melandai, dia MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi dia sudah mulai rebound kemarin ya. Kalau kita perhatikan, ini area buy kita sudah saya gambarkan. Jadi sudah boleh buy ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 7450 sesuai dengan yang saya gambarkan, Anda boleh tambah lagi atau average up. Naik ke atas swing di sini 8150 atau 8225 yang mau tambah lagi atau average up silakan. Ya setelah 9325 ini masih bisa naik lagi target pas berikutnya di 10.975. Ya sebelumnya ada nanya ke saya, Pak Sunar, kenapa nggak langsung langsung buy aja? Ya boleh aja sih, ini sudah mulai oke ya, side base ya. Tapi saya strateginya selalu banyak bertahap aja ya, seperti itu ya. Apalagi kalau kita perhatikan, ini candlenya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi memang sudah berhasil naik ke atas MA20-nya, sudah bertahan ya. Dia testing area supportnya ini sudah rebound ya. Jadi Anda boleh buy. Nanti kalau naik kita tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak nyarankan tuh agresif lah, santai aja kita follow the trend ya, seperti itu ya. Cukup. Berikutnya tuh harta HRTA ini sini sentimen masih kuat ya untuk komoditas emas ya. Tapi saran saya selalu sama ya.
Kalau Anda suka melihat harga emas, lebih baik sekalian trading di emas. Mungkin di futuresnya XAU USD atau di ETF-nya di saham Amerika GLD ya ETF-nya ya atau GDX ya yang kalau nggak ada di DX ya itu penambang emas perusahaan penambang emas atau di IAU ya seperti itu ya. Nah kalau misalnya Anda suka harga emas ya lebih baik langsung trading di emasnya sekalian atau ETF yang berhubungan dengan emas ya. Tapi kalau Anda suka saham ya ya Anda langsung fokusnya di sahamnya seperti itu ya. Jadi itu saran saya ya. Jadi takutnya apa? Takutnya Anda itu salah fokus ya. Ya, Anda lihat harga emas tapi tradingnya di saham yang berhubungan dengan emas. Ya, memang ada korelasinya, tetapi nggak selalu korelasi positif ya. Seperti itu ya. Jadi tetap lihat trennya. Kalau kita lihat trennya masih bagus. Dari sini ada swing hanya, ya bukan swing hanya high ya. 3290 kalau dia naik, kita bisa buy. Target price berikutnya di 3700 ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah nggak ketinggian ya? Kalau kita lihat di monthly-nya ini berbulan-bulan dia naik terus ya. Seperti itu kuat banget ya. Apakah nanti bakalan dibanting ya kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Disesuaikan aja dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya takut Anda boleh buy on weakness di area 2800 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita berusaha buy. Atau Anda tunggu di 2430. Paling jauh sih saran saya kalau mau buy on weakness ya sekitar area ini ya. 1900 sampai 2000 ini paling jauh. Artinya biometris itu kalau turun jangan langsung buy ya. Itu namanya kalau turun langsung buy itu tangkap pisau jatuh. Ya paling enak biasanya pakai MA20 sih. Anda tunggu di sana. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Ya seperti itu. Bukan berarti saya sesat ngajarin beli di atas enggak. Karena trennya masih bagus ya. Masih kuat di sini ya. Ya kalau lebih cukup berikutnya untuk emas, ya ini masih bagus juga targetnya dia akan testing resisten 8.600. Kemudian kalau dia breakout ke atas swing hanya di sini 8825. Target pas berikutnya yang di sini sekitar 9.000 sampai dengan 10.000 masih bisa ya. Ini untuk emas ya seperti itu ya. Jadi emiten emas ini masih sentimennya cukup kuat ya terhadap komoditas emas ya seperti itu ya. Kebetulan dia kodenya emas ya EMAS ya seperti itu ya. Jadi ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy, banyak bertahap aja. Atau kalau mau tunggu di bawah, Anda bisa tunggu di 7.400. Paling jauh di 6.800 saja. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi market selalu kasih kesempatan ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ketika dia dites ya, seringkali saya sebutkan ya. MA20 dites artinya kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Selama MA20-nya mengarah ke atas, kita boleh buy. Jadi saya sih pakai em, opini saya, analisa pribadi saya itu pakai yang sederhana aja, pakai MA20 ya. Karena prinsip saya seperti ini ya. Saya percaya dengan filosofinya Bruce Lee ya. Dia pernah mengatakan dia itu nggak takut terhadap musuh yang punya 10.000 jurus. Tetapi cuma dilatih satu kali doang. Jurusnya banyak puluhan ribu. Itu dia nggak takut. Ya. Tapi dia lebih takut terhadap musuh yang punya satu jurus tapi dilatih 10.000 kali. Ya, jadinya makanya saya selalu konsisten pakai MA20. Paling gampang aja, nggak usah ribet-ribet ya. Bukan berarti saya nggak tahu MACD, RSI, Bollinger Band, Elliott Wave, Fibonacci. Kalau mau saya ajarkan bisa. Tapi buat apa? Ya, saya maunya konsisten. Di saham itu yang penting adalah konsistensi. Bukan dilihat seberapa pandai Anda terhadap analisa teknikal ya seperti itu ya. Ya memang basicnya Anda harus tahu. Tetapi saya sih ngajarkan yang simpel aja. Yang penting bisa cuan ya. Nggak pusing-pusing. Ini bisa dapatkan dari chat yang free dari apa TradingView atau investing.com atau di sekuritas Anda biasanya ada MA20-nya. Yang penting arahnya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, ya berarti masih bagus ya seperti itu. Jadi saya itu konsisten, nggak mau ganti-ganti pakai jurus-jurus yang aneh-aneh. Yang simple aja, pokoknya isi terus profitable ya seperti itu. Nah ini kalau yang ngikutin level saya juga sudah ada emas ya berkali-kali ya, beberapa kali kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk Soci, kalau kita lihat di sini untuk Soci ini jadi di supportnya di 545, ini dia sedang testing area resistennya di sini 705. Sebelumnya dia kena suspend, kemudian setelah itu lepas turun ya. Nah, saran saya ini ada buy on weakness aja di 545. Ya, jadi tunggu aja paling jauh memang buy on weakness saya sarankan di 400-an ya di sini 406 ya.
Itu paling jauh. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, karena dia testing resistance 705, lebih baik kalau mau buy sekalian tunggu ke naik ke atas atau tunggu di lantai di bawahnya ini ya. Ketika dia turun, jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya dia kalau rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, di sini setelah dia naik ke atas 705 ada checkpointnya 780. Kalau dia berhasil naik rebound ke atas 780, dia akan terus lanjut naik ya. Kalau kita lihat di sini eh, new all time high lagi, maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 840 ya, seperti itu. Ini sudah saya gambarkan. Setelah 840 berikutnya lagi sekitar ya 920-an. Nah, itu target price-nya untuk Sochi ya. Jadi Sochi ini masih cukup menarik. Masih ada peluang ke 1000 masih bisa. Yang penting perlu tinggal di sini Anda bisa buy obligasi ya atau buy high sell higher karena uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya dan MA20-nya masih di atasnya MA200-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi saran saya fokusnya adalah ke saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya. Saham-saham yang ada di portfolio Anda, di watchlist Anda ya, bukan terhadap berita atau news ya. Saya cenderung lihat di analisa teknikalnya. Kalau news Anda cek sendiri ya, misalnya Pak Sunar hati-hati tuh itu repo atau ada yang goreng atau yang apa ya, Anda baca sendiri beritanya. Saya fokusnya ke trennya ya seperti itu ya. Jadi analisanya murni pure teknikal ya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan target pas berikutnya bagaimana Pak Sunar untuk TCPI ya. Oke, saya bahas TCPI. Area supportnya adalah 1600. Kalau yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 11.100 atau 11.600 ya. Buy on weakness di sana. Nah, kalau nggak dikasih, kita bisa buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau dia breakout higher, high dari high-nya minggu lalu, ya high-nya hari Jumat, 12.575, kita, kita boleh buy target pas berikutnya 13.500. Setelah 13.500, berikutnya setiap lipatan 1000 ya, jadi sekitar 14.500. Nah, untuk TCPI dia masih strong up. Kalau yang mau buy weakness di EMA 20-nya paling enak sih, karena kalau kita perhatikan di sini, kadang-kadang nggak harus dipotong ya. Ini memang dipotong, tapi sebelumnya di sini nggak dipotong. Jadi ketika dia rebound, mantul ke atas, menjelang penutupan atau besoknya selama EMA 20 mengarah ke atas, kita boleh buy. Ya gampang tradingnya. Tradingnya ini masih bisa naik lagi. Cukup. Berikutnya untuk Tekim, ini nggak ada hubungannya ya. Mungkin ada hubungannya dengan India apa-apa gitu ya. Saya sih nggak ngikutin beritanya ya. Tekim ini kalau kita lihat apakah masih bisa naik lagi ya, karena dia sudah naik tinggi ya mungkin ada peluang untuk pullback ada ya, tapi nggak didoakan turun nggak ya. Saya nggak pernah untuk mendoakan yang jelek ya seperti itu ya. Didoakan turun supaya nanti bisa beli murah. Takutnya kalau Anda mendoakan turun ya, nanti beneran dikasih turun, tapi nggak dikasih naik-naik. Ya seperti itu ya. Buat apa dapat murah tapi nggak bisa cuan? Ya seperti itu. Yang penting kan bisa cuan. Ya kalau kita follow the trend ya, kita lihat di sini sudah naik tinggi. Tapi kalau Anda tipe yang berani scalping atau swing, kalau dia breakout ke atas 11.125, tanya ke saya apakah masih bisa buy. Jawaban saya sih masih bisa buy. Ya mungkin ada yang bilang lupa Sunar nggak tahu, tak itu sudah naik tinggi, sesat tuh tiba-tiba nanti kalau banting turun gimana? Seperti itu. Nah, logikanya kalau saya itu tipe orang yang breakout, saya sarankan suruh tunggu di bawah, takut-takut ya Anda bisa mana bisa profit ya, gitu ya. Cuan di saham itu ada dua, ya dari dividen atau dari capital gain. Kalau dari capital gain eh, juga ada dua ya, buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau logikanya semuanya buy low sell high, nah nanti ketika Anda sell high, yang buy high-nya kamu siapa? Kan pada mau buy low, nggak mau buy. Ya, harganya nggak ada demand-nya, nggak ada terangkat nanti harganya. Nah, karena banyak demand-nya, ya berarti ada yang mau buy high sell high. Itu yang kedua. Jadi buy low sell high atau buy high sell higher ya seperti itu. Yang penting adalah disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di low-nya hari Jumat ya. 10.000. Jadi selama bertahan di atas 10.000, dia masih ada peluang konsolidasi. Kemudian kalau dia breakout ke atas 11.125, Anda bisa lanjut ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau tradingnya, wah, seperti itu cukup. Berikutnya untuk ini cukup menarik sih. Di sini MA20 mengarah ke atas, tapi dia rebound. Jadi Anda boleh buy atau kalau masih takut ya tunggu aja di area buy interest di 3150 atau 2770. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, Anda bisa buy lagi target pas berikutnya 3840, 3950. Jadi ini masih cukup bagus ya, sideways di atas. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Tapi cukup. Berikutnya untuk Akra. Jadi Akra ini bagaimana? Kalau kita lihat Akra ini dia sideways ya. Candlenya dia
Dibilang suka, dibilang nggak suka ya dia nggak kemana-mana. Ya seperti itu. Buat balik ya. Kalau dibilang apa dia suka, ya dia nggak kemana-mana. Kalau bilang nggak suka, ya dia sideways-nya lumayan. Kalau ada banyak sekitar area 1250, ini 1300, 1350 kebanyakan dikasih ya. Berapa kali nih kalau TikTok, TikTok, TikTok ini ya. Jadi ini area trading risk-nya untuk Akra. Jadi kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 1305, Anda boleh tambah lagi atau average up. Kalau dia breakout ke atas 1320 tambah lagi. Ini juga ada checkpointnya swing high-nya di 1340. Kalau dia breakout lagi tambah lagi ya. Jadi bertahap aja target price-nya 1395. Setelah 1395 kalau kita lihat mundur ke belakang ya, untuk Akra ini masih ada potensial ke eh, area sekitar 1500 atau tengah-tengahnya di sini ada checkpointnya swing high-nya 1430. Nah, jadi banyak bertahap. Nah, ini kan ekor panjang Mas Sunar. Kalau dia breakout lagi ke atas 1395, ya prinsip saya tetap sama. Ya. Kita jangan sampai menggunakan analisa teknikal sebagai tembok. Oh, Pak Sunar nggak tahu, nah itu resisten. Kalau dia breakout resisten, ya kita jual aja, take profit aja, kita tunggu di support. Benar. Tapi dengan catatan, kalau dia gagal, ya kan? Kalau dia gagal, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu. Yang penting adalah follow the trend. Selama trennya masih bagus, ya dia masih bisa higher high lagi. Breakout resistance dia akan naik ke lantai bangunan atau trading range berikutnya. Ya. Jadi jangan sampai resisten tembok itu dipakai sebagai tembok, ya, yang membatasi kita untuk profit lebih tinggi lagi. Kena resisten takut langsung jual, ya, seperti itu. Tapi herannya kalau turun-turun nggak takut, malah senang di average down-nya. Yang salah sih dapat murah, tapi masalahnya takutnya kalau di Everton yang seperti ini memang naik ya, rebound gampang. Sudah terjadi ngomongnya. Coba kalau dia lama nggak naik-naik, ya, Anda nggak sabaran, ya, atau Anda butuh uangnya, akhirnya Anda jual, Anda lost profit atau ketinggalan profit, ya, seperti itu karena nunggunya kelamaan. Tapi kalau follow the trend, ini kan masih sideways ya, belinya sesuaikan dengan risiko profile. Kalau sideways seperti ini ya tunggu sekitar area 1225 sampai 1250. Dan baik sekarang oke sih. Yang baiknya bertahap aja naik kita tambah lagi untuk average up. Yang kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Akra. Berikutnya untuk NCKL. NCKL menurut saya sih masih cukup menarik. Dia akan testing area resisten 1570. Kalau dia breakout 1570 dalam minggu ini kita mulai buy, target pas berikutnya 1780. Yang mau buy weakness ini sudah saya gambarkan ya, 135 satu maksud saya 1395 ya, 1395 atau di 1230. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lumayan banyak ya, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 saham. Sebenarnya lebih ya. Jangan lupa nonton video sebelumnya yang mengenai listing yang net buy ya, minggu lalu. Ada beberapa yang masih menarik. Kayak Inco, MDKA, kemudian Teens ya, eh, Pegas ya. Ada beberapa saham lainnya yang saya bahas ya. Sebenarnya ada banyak sih. Em, ada yang di luar itu misalnya seperti Gudang Garam, DJRM, TAPG, ya. Kemudian saya lihat Era juga lumayan, SMSM, ADMF, ADMR, ada RO masih oke ya. Nah, kemudian untuk properti ya, PLN terakhir saya lihat ya, LPKR. Nah untuk retail, LPPF, MAPI, MAPA itu masih lumayan ya. Kertas ya Tekim atau INKP ya seperti itu. Untuk bank yang masih main strong itu Bank Mandiri, BBRI, BBTN ya seperti itu. Eh, yang syariah berarti ambil yang BRIS ya seperti itu. Berhubungan dengan logam, ISSP juga yang terakhir saya lihat sih seingat saya cukup menarik. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Saya rasa sih cukup ya. Mudah-mudahan em, situasi yang panas di Iran itu segera selesai ya. Karena bagaimanapun juga perang itu me- memakan korban jiwa ya. Terutama rakyat yang nggak bersalah ya semua itu ya. Jadi akibat politik global ya kan se- semuanya jadi kacau ya seperti itu ya. Jadi saya doakan selalu yang penting izinkan saya mendoakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Seperti itu. Terima kasih.